Today, we have our session chair, Bapak Agus Hendratno, and co-session chair, Aji Shailendra. Before we start, this event is supported by several sponsors, and we would like to thank to our main sponsors, Major Drilling and Part Centra Indomandiri for supporting this event. So without any further ado, we may please our session chair and co-session chair to open the session. Thank you. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, offline maupun online. Sesi terakhir sebelum Munas IAGI di Mataram, Lombok, saya dengan Mas Haji ingin memoderatori 2 presenter terakhir ya di hari kedua untuk technically meeting untuk Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Baik, yang pertama saya undang ada 2, Muhammad Salsabila dan Mas Denny, yang bersangkutan akan mempresentasikan tentang studi kasus karakteristik calcareous stone unit in turbidite depositional environment and reservoir potential in Sambipitu Formation di Desa Bundar, daerah Jogja dan sekitarnya. Saya persilahkan, ini yang presentasi Mas Denny ya. Silakan Mas Denny, secukupnya 20 menit presentasi, 15 ya, bahasa Indonesia monggo, bahasa Inggris monggo. Saya sarankan bahasa Indonesia sudah nggak apa-apa. Ini postingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu para hadirin sekalian. Pada hari ini, perkenalkan dulu, sama saya Denny. Saya mahasiswa dari Teknik Geologi Trisakti. Saya seharusnya bersama teman saya hari ini, Fahri Muhammad dan Muhammad Salsabila yang berhalangan hadir. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu case study Characteristic of Calcareous Sandstone Unit in Turbidite Depositional Environment and its Reservoir Potential in Sambipitu Formation. Pada Bundar Village, area and surroundings areas, Patung District, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa tujuan kami menulis karya ini. Jadi tujuannya itu adalah kami untuk menginterpretasikan potensi reservoir pada Sambipitu Formation dengan lingkungan turbidite. Oke, bisa di zoom dikit. Bagian abstrak. Introduction. Oke, secara geografis, studi area ini berada pada 110 derajat, 31 menit 104 detik, sampai 110 derajat 33 menit 48 detik bujur timur, sedangkan pada 7 derajat 51 menit 46 detik, sampai 7 derajat 55 menit 2 detik south latitude. Jadi secara administratif tadi sudah jelas dibacakan pada daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Oke, jadi metodologi yang kami gunakan pada studi kasus ini, yang pertama adalah studi literatur, di mana kami membaca geologi regionalnya. Udah gitu kami juga membacakan potensi reservoir. Dilanjutin dengan metode observasi. Metode observasi di sini kami membuat geological mapping dan juga data akuisisi. Berikutnya adalah lebih ke analisis, kami menganalisa secara petrografi, stratigrafi, dan juga mikropaleontologi. Berikutnya kami berdiskusi dan dilanjuti oleh penarikan kesimpulan. Oke, secara stratigrafi regional, formasi Sambipitu ini menurut Surono 1992 merupakan berada di posisinya berada di bawah formasi Oyo dan Wonosari dengan hubungannya itu menjari dan umurnya sekitar N9 sampai N8 sampai 9 atau kan Miocen tengah. Oke, next ke atas. Di atas. Oke. Berikut saya paparkan peta geologinya. Peta geologi di sini saya tunjukkan formasi Sambipitunya berada pada warna jingga sini yang dilingkarkan. Pada sebelah kanannya juga kami telah membuat kurang lebih 3 dimensinya. Oke, yang kesalingkari juga merupakan formasi Sambipitunya. Di atas itu di Google Earth kami memplotkan altitude sama latitude-nya. Oke,
Jadi untuk diperjelas lagi, fokus kami di sini adalah formasi Sampai Pitu sebagai objek studinya. Oke. Berikutnya tahap analisisnya, kami menganalisakan unit dari formasi Sampai Pitu tersebut. Yang kami temukan adalah unit batu pasir Calcareous. Jadi di sini itu kami mendeskripsikan secara makroskopis dahulu. Dari makroskopisnya ini merupakan foto penampakan di lapangannya. Segitu kami menganaliskan secara mikroskopis, yaitu secara petrografi. Jadi secara petrografis itu batuan unit ini itu memiliki sortasi yang buruk. Udah gitu ukuran butirnya itu sampai dengan 1 mm dan juga kemas yang terbuka. Sedangkan komposisi fragmennya terdiri dari 35% fosil, itu fosil foraminifera dan lainnya. Juga ditemukan kuarsa sebesar 7%, feldspar sebanyak 4%, dan sisanya itu lempung karbonatan sekitar 50%. Jadi berdasarkan tekstur tersebut dan struktur yang dilihat di lapangan yang merupakan massive sampai graded bedding atau lamination dan juga cross lamination, kami menggunakan pendekatan Boma sequence Boma yang pada sebuah sequence 1962. Jadi terlihat bahwa terus dari strukturnya kami menentukan kalau misalkan lingkungan pendapan dari unit ini merupakan lingkungan pendapan turbidite pada TA yang dapat dilihat di sini. Setelah kita menentukan lingkungan pendapan dari Boma sequence, kami juga menggunakan pendekatan model dari Walker 1978 sebelah kirinya. Berdasarkan struktur dan teksturnya, kami menandakan kalau massive sandstone ini berada pada mid-fan lobe. Setelah kita mendapatkan mid-fan lobe ini, kami juga menentukan mekanisme pergerakannya, yaitu menggunakan sambungan pada 2006. Kami melihat dari tekstur litologinya dan strukturnya bahwa mekanisme pergerakannya itu merupakan debris flow. Oke. Setelah kita menentukan mekanismenya, kami juga menentukan umur dan lingkungan pendapan secara mikropaleontologi untuk memvalidasi berikutnya. Lanjutan. Secara mikropaleontologi, kita menggunakan Blow 1969. Kita menentukan umur dengan foraminifera plantik ya, dengan metode non formal. Kami telah menentukan bahwa umurnya itu sekitar N9 sampai N12 yang diperlihatkan cross section sebelah sini. Oke, pada berikutnya kami juga menentukan lingkungan pendapan dengan foraminifera bentonik. Setelah kami analisis, kedalaman dari lingkungan pendapan dari unit ini merupakan pada autoneritik sekitar 100 sampai 200 meter. Oke, begitu. Dari semua analisis berikut ini, kami menyimpulkan bahwa potensi dari Sampai Pitu formasi itu merupakan hal yang bagus. Mengapa? Walaupun perlu dianalisis lebih lanjut, potensi sebuah reservoir yang bagus itu merupakan memiliki permeabilitas dan juga porositas yang baik. Dari hasil analisis struktur dan tekstur saja, kami bisa menyimpulkan bahwa adanya potensi reservoir pada formasi tersebut. Dilanjutkan lagi dengan hasil petrografi yang disebutkan tadi memiliki 35% fosil yang berisikan kalsit. Jadi itu kami menyimpulkan, kami menginterpretasikan bahwa itu memiliki potensi porositas sekunder yang baik begitu. Oke, dari semua analisis tersebut akan saya simpulkan dulu conclusion-nya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, conclusion itu secara analisis petrografi itu ukuran butirnya itu sampai dengan 1 mm, udah gitu memiliki sortasi yang buruk dan kemas yang terbuka. Menu komposisinya tadi 35% fosil yang terisikan kalsit, kuarsa 7%, feldspar 4%, dan juga lempung karbonatan 50%. Mengindikasikan tadi yang saya bilang 35% kalsit yang mengisikan fosil itu merupakan porositas sekunder yang baik. Lalu dari tekstur dan struktur dan teksturnya yang kami melakukan pendekatan secara Boma merupakan lingkungan turbidite, yaitu pada TA yang tadi. Setelah itu umur yang kami tentukan dari Blow 1969 merupakan pada umur N9 sampai N12. Selanjutnya, a good reservoir must have a good porosity and permeability. These parameters are closely seen in the characteristics of the Sampai Pitu formation. Jadi itu kami menyimpulkan bahwa potensi si Sampai Pitu ini lumayan bagus untuk reservoir yang berikut. Selanjutnya yang terakhir ini saya simpulkan supaya nggak lebih lama. Simpulkan ini kami itu menyarankan itu ada analisis lebih lanjut untuk formasi Sampai Pitu ini agar kami juga agar kita juga mendapatkan nilai porositas atau permeabilitas yang lebih dapat dipercaya untuk sebagai potensi kelayakan si formasi Sampai itu sebagai reservoir rock itu. Oke, sebelum saya tutup, saya juga ingin terima kasih kepada Saudara Fahri Muhammad yang telah membimbing dan membantu kami menulis karya ini dan juga mengizinkan memakai
data beliau, dan juga kami juga ingin berterima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Trisakti atau HMTG yang telah mendukung kami dari awal sampai akhir penulisan ini. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Ada waktu masih berapa, Mas? Masih 10 menit. Saya persilahkan ya hadir yang di ruang ini atau di ruang sana, silakan untuk berdiskusi, mengkritisi dari paper ini. Saya persilahkan. Silakan Mas Iwan. Langsung aja. Bisa, Pak. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iwan Mulya Septriansah dari Pengda IAGI NTB, bertugas di BPBD Kabupaten Lombok Barat, alumni Teknik Geologi UGM Angkatan 93, lengkap ya. Tapi S2-nya nggak terkait sama geologi. Sedikit aja, setelah ini diketahui karakteristiknya, kemudian ciri-cirinya, terus what next gitu. Apa yang nanti rencananya terkait dengan hasil studi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau dari kami sendiri, dari kami bertiga, saya Muhammad Sausila dan Fahri Muhammad, karena tidak memiliki sumber daya yang cukup, sebenarnya kami hanya bisa memaparkan materi seperti ini agar yang memiliki sumber daya tersebut dan kemampuan untuk studi lebih lanjut agar dapat paparkan kembali dan ditindaklanjuti lebih lanjut kalau sebagai formasi Sambi itu ini sebagai potensi reservoir rock, itu saja sih Pak. Baik, gitu Pak Iwan. Ada yang lagi enggak? Kalau saya tanya Mas Denny, tadi diskusinya kebanyakan fase sedimentasi. Ada enggak angka parameter porositasnya dan permeabilitasnya yang pernah Mas Denny uji? Terima kasih Pak. Jadi itu karena datanya juga kami menggunakan data yang terbatas ya. Jadi untuk penentuan nilai porositas dan permeabilitasnya tidak kami analisis secara kuantitatif, jadi secara kualitatif saja, gitu Pak. Jadi memang ada keterbatasan substansi risetnya karena masih penggunaan kualitatif. Karena syarat reservoir, parameter reservoir itu sangat banyak. Salah satu yang paling gampang adalah porositas dan permeabilitas. Itu baru konten tekstural ya dari konteks fase sedimentasinya. Saya kira bagus, tapi tinggal terluang masalah itu potensi itu tidak itu hal yang lain. Tapi dalam konteks bahwa ini mempunyai karakteristik yang relevan dengan porositas, permeabilitas suatu reservoir, itu untuk formasi yang lain bisa dikembangkan. Saya kira itu. Baik, sebelum break satu lagi, saya persilahkan di forum ini. Silakan untuk diskusi dengan Mas Denny dan kawan. Saya persilahkan. Silakan Mas, nama dan instansi. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Habib dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Saya hanya ingin meng-highlight kembali tadi mengenai stratigrafinya. Di Sambi Pitu itu kan dekat juga dengan kompleks vulkanisme di situ. Ada ngelangrangan, ada semilir. Pengaruhnya terhadap Sambi Pitu itu ada nggak gitu, yang menyebabkan adanya porositas itu? Ada gangguan nggak dengan adanya proses vulkanisme di situ? Untuk vulkanisme sendiri ya Mas ya. Oke, saya coba jawab ya. Untuk yang tingkat vulkanisme sendiri, jadi itu dari formasi Sambi itu tidak hanya satu unit yang kami temukan. Jadi itu ada unit lainnya itu tufaan. Tapi tidak saya fokuskan dan tidak saya bahas di sini. Jadi itu kemungkinan untuk yang vulkanisme itu akan berpengaruh ke unit lainnya, bukan bukan pada satuan batuan yang saya fokuskan gitu Pak. Makasih. Oke Mas Habib, good. Masih ada waktu Pak Haji? Baik, saya persilakan satu lagi, terakhir. Ada yang masih bisa didiskusikan? Silakan. Cukup? Cukup semua yang ada di sini? Ini yang online ada enggak? Cukup, baik. Baik, kita beri aplaus kepada Mas Yen Kartolan yang mempresentasikan tentang fase sedimentasi Sambi Pitu.